Wah, itu di Aceh di mana-mana orang baca Sabilal Muhtadin. Di mana-mana. Itu tuh jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa jadi. Jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa. Itu kitab Sabilal Muhtadin, waduh luar biasa indahnya ya. Luar biasa kitab Sabilal. Jadi jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa jadi. Itu di kita bisa berhadir di tempat ini untuk kita mengadakan acara haul, yaitu haul daripada al-alim al-allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang mana sebagaimana sudah kita ketahui beliau wafat di bulan Syawal, dan ini mungkin malam terakhir kan? Nah, jadi mungkin malam terakhir, malam penutupan daripada bulan Syawal. Jadi kita tutup bulan Syawal ini dengan kita menghauli dari datuk kita, yaitu Datuk Kalampayan, di mana kita malam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk beliau, dan apapun bacaan-bacaan yang kita baca pada malam hari ini di antaranya kita tujukan kepada beliau, yaitu al-alim al-allamah al-faqih Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah dan yang lainnya yang kita hauli pada malam ini. Kita berharap dengan kita memberikan bacaan-bacaan kita kepada beliau, ya kan, mendoakan beliau, kita berharap mudah-mudahan kita ada mempunyai anak, kita mempunyai cucu, mempunyai turunan, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi ulama juga, sebagaimana Allah jadikan Syekh Muhammad Arsyad seorang ulama besar yang sangat luar biasa. Karena para hadirin disebutkan di kitab, di antaranya man arada ayyakuna waladuhu aliman, siapa yang pengen, siapa yang ingin anaknya itu menjadi ulama, ya kah? Di kitab, mun kada salah di kitab ini, di kitab Ta'limul Muta'allim, ya kah? Ujar Sidin, man arada ayyakuna waladuhu aliman. Ini kurang lebihnya aja lah, ya kah? Kalau ya salah kena. Siapa yang hendak bahwa pengen anaknya itu menjadi orang alim, menjadi ulama, ujar Sidin, fal yura'il ghuraba minal fuqaha, maka hendaklah di Sidin, ujar Sidin, maka hendaklah dia menjaga, menghormati, membesarkan, mengagungkan, ya kan, fal yura'il ghuraba, hendaklah ia memelihara, menjaga orang-orang yang garib, orang-orang yang asing, orang-orang yang mungkin tidak terlalu diagung-agungkan orang benar, tapi ya kah, minal fuqaha, daripada orang-orang yang ahli-ahli dalam fikih. Ini banyak aja orang kadang-kadang mengata ini, tapi ditinggal orang minal fuqahanya nenek. Ya kah, kadang-kadang banyak ada jalan mengata hendaklah ia menghormati orang alim. Orang alim banyak pan-pannya, ya kah? Tapi menurut kalimat ini, fal yura'il ghuraba, ya kah, hendaklah dia memelihara daripada orang yang gharib, orang yang dianggap biasa-biasa saja, minal fuqaha, daripada orang-orang yang benar-benar ahli fikih, ya kah, orang-orang yang benar-benar mengerti hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya kah? Kebiasaan fuqaha ini ketemu terkenal kebiasaan karena dianggap johir. Karena dianggap kadang kesah ilmu lang 7 lapis langit itu tak ada. Di sini minal ghuraba, ya kak, daripada orang-orang yang garib, minal fuqaha, wa yukrimahum, hendaklah ia muliakan mereka itu, ya kak, wa yu'azzimahum, hendaklah ia besarkan mereka itu, ya kak, wa yu'tiyahum syai'an, dan hendaklah dibari orang ahli-ahli fuqaha itu sedikit napakah yang dibari, ya kan? Nah, kita malam ini ya kah, kita memberikan sesuatu, yaitu apa yang kita baca malam ini, yaitu
untuk terutama untuk Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan kita memberi bacaan-bacaan sidin ini, walaupun kalimatnya ini di dalam kitab itu untuk orang yang masih hidup, tetapi yang penting kita membesarkan daripada orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang meragukan Datuk Kalampayan itu ahli fikih? Tidak ada yang meragukan. Malah beliau terkenalnya itu diantaranya dikarenakan karya beliau yang sangat luar biasa, yaitu Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amrid Din, yang mana Sabilal ini diakui orang di mana-mana. Semua orang yang orang Melayu hampir-hampir semua mempelajari semua hampir mempelajari daripada kitab Sabilal Muhtadin ini, Littafaqquh fi Amriddin. Dan ini menjadi Sabilal ini menjadi kebanggaan orang-orang yang mempelajarinya. Makanya pernah di Wadahulun dulu ada orang sidin tuh ngaran sidin ke rumah tuh Said Habib Muhammad Al-Hamid Jakarta lah. Jadi Habib Muhammad Al-Hamid ini sidin datang ke Martapura kurang lebih tahun 1993 atau 94 lah. Ya, kurang lebih berapa tahunnya sudah tak? 30 tahunan lah. Kejadiannya 30 tahunan. Tuh, berarti bibetah. Hanya kesahnya jadi 30 sudah. Jadi sidin itu datang ke rumah tuh sidin ini mengajar kitab Sabilal Muhtadin di Jakarta. Mengajar kitab Sabilal Muhtadin di Jakarta. Nah, sidin ini datang lawan murid sidin. Ngarannya Tony ngarannya Tony. Maka lep lah. Musiah Tony nyendangar lah. Habib Muhammad meninggal sudah. Habib Muhammad meninggal. Jadi 5 sidin datang ke rumah sudah. Jadi ujar sidin diantaranya, aku datang ke sini. Sidin belum kenal lawan guru sekumpul lagi, belum tahu lagi. Waktu itu belum anyar guru sekumpul membuka di sekumpul tahun berapa tak? 9192-an lah. Nah, cocok aja tahu sidin. Jadi sidin datang ke sini sudah. Mbah itu di sidin lalu belang ke rumah karena sidin patuh lawan Marina Ulun memberi alamat kalau datang ke Martapura datangi Ulun. Akhirnya ke rumah. Limbah ke rumah di sidin, aku kesini mau ziarah ke makam Syekh Arsad. Kenapa? Karena aku ngajar kitab Sabilal Muhtadin di Jakarta. Sudah. Sidin ini lawan murid sidin ngarannya Tony. Ini Tony ini mungkin Pak Tony asalnya lah. Bukan auzubillahi minasyaitonir lain. Ya kan? Iya ada jembaran Tony sekalinya mau ambil di Quran juga ajar. Di mana auzubillahi minasyaitonir, bukan itu nih. Ini mungkin Fatoni nih. Jadi sudah diantaranya ceritanya ini ulun sembahyangan di rumah. Ya kan imamnya Habib Muhammad, ulun makmumnya dua lawan Tony ini. Jadi Tony ini limbah tuntung sembahyang menangis benar, menangis orang tua ngarannya. Ya kah, banyu matanya gono-gono turu anunya, titikannya. Jadi jurang Ton, kenapa jadi nangis? Ya kah, jadi ujar si Ton ini nih, enggak, ini saya kesenangan. Saya nangis ini nangis kesenangan. Kenapa? Soalnya inya ini susah aja, si Ton ini susah aja, inya tukang tambal ban aja. Kan susah aja tah, ya kan, jadi tukang tambal ban nih. Jadi aku kesenangan kayak ini karena aku kawa melaksanakan wasiat mamaku. Jurang apa garang wasiat? Nah, mamanya ini berwasiat kayak ini, Ton, nanti ya Ton ya, kalau kamu udah besar, kamu punya uang, tolong ya Ton ya, tolong banget ya Ton ya, kamu ziarah ke makamnya Syekh Arsad Banja. Tolong ya Ton ya. Jadi soalnya Ton nantinya itu Syekh Arsad tuh idolanya mama Ton. Idolanya Syekh Arsad, bukan guru Ripani, bukan deh. Soalnya Ton itu Syekh Arsad itu idolanya mama. Mama itu kalau udah baca Sabilal Muhtadin, waduh senangnya luar
luar biasa. Nah angka itu orang, padahal bini-bini aja, orang bini-bini aja. Nah angka itulah orang dengan kitab Sabilal Muhtadin. Ini kitab Sabilal, ini kitab luar biasa ini. Nah dan Datu ya kan, kita bisa melihat kayak apa keilmuannya Datu itu. Melihat Sabilalnya aja kita sudah luar biasa, karangannya yang sampai ke ini Sabilal itu orang karada lang kau menyambungnya kan tuh karada. Padahal kitab Sabilal itu kada lengkap sampai ibadat aja ya kan, bab tijarah macam-macam karada ya kan, karena memang Datu ini Sidin mencagarkan untuk orang daerah kita untuk beribadatnya. Ada jalan madahkan sayang Sabilal itu sebutin gitu. Kenapa ada tuntung Datu artinya mengarang ya kah, umur ma'alahani apa? Bukan, itu memang Datu dengan segitu aja, karena sini limanya tamat mengarang Sabilal itu masih lawas sini hidup. Dan ya kah, sampai sekarang karena dalam kawama menyambung ya kak karangan Datun itu maha bisa kan kerada kawa-kawa aja, cuman ya ditawakan orang ya kak, ditawakan orang. Kenapa? Karena Sabilal itu dari segi susunannya, dari segi pembahasannya sangat luar biasa. Nah itu ya kak, luar biasanya kita mempunyai Datu yang sangat mudah. Tapi mudah-mudahan acara kita ini bukan menjadikan kebanggaan lawan kita kada, tapi menjadikan semangat untuk kita selalu mempelajari apa-apa yang ditinggalkan oleh Datu ya kak, oleh Datu. Dan para hadirin ya kak, Datu ini dilahirkan ya kak, sebelum dilahirkan pun tanda-tanda bahwa Sidin ini menjadi orang besar tuh banyak. Sampai-sampai kata Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat ya kak, daripada karomah, daripada keistimewaan Datu ini sangat banyak di sini. Aku banyak bisa cerita sih mengenai Datu ini, tapi izin kada aku kisahkan. Kenapa? Karena aku takut kalau pindah hanya menjadi kebanggaan belaka ya kan. Di dalam kitab apa tuh Manhajus Sawi, man kana yabtakhir binasabihi wa abaih, siapa orang yang hanya bisa membanggakan nasabnya, bisa membanggakan keturunan kaidatunya ya kan, zahabat barakatuhum, maka keberkahan mereka itu akan hilang. Makanya Guru Abdurrahman Siddiq Sapat sini nggak ada, seada-adanya aja sini nggak ada mengesokkan karamat tuh kada mau sini. Kenapa sini tukutan kalau pina zahabat barakatuhum, hilang keberkahan mereka itu. Hati hanya hendak membangga akan benar aja tanpa hendak mengikuti jejak langkah mereka itu ya kan. Jadi jahabat barakatuhum. Kenapa? Li'annahum ma kanu yabtakhiruna binafsi, karena mereka itu yang kita banggakan seumpamanya orang-orang yang dahulu, orang dahulunya aja yang inya ampun diri kada membanggakan dirinya sendiri. Kalau hendak membanggakan tentu aja inya sendiri yang membanggakan dirinya. Apalagi kita ini ya kah, jauh benar turunannya, apalagi karena ada keturunan lalu, maksudnya keturunan darah biru nih ya kak. Kamu tahu kan, seandainya mereka itu membanggakan dirinya sendiri, padahal mereka itu yang bekerja, mereka itu yang beramal. Seandainya mereka itu membanggakan dirinya sendiri, maka keberkahan dari dirinya sendiri pun langsung akan hilang. Apalagi orang yang jauh nih hanya membanggakan mereka, bukan dirinya sendiri. Nah dari karena itu makanya kadang-kadang cerita Datu ini, Datu Kalampaya ini kadang-kadang ceritanya tuh cerita dari mulut ke mulut, kada ditulis di. Kenapa? Yaitu diantaranya takut kalau pina hanya bisanya itu hanya membangkan musiah. Kena makanya ya kak, makanya ada di kitab di Manhajus Sawi juga kada salah, ada orang di Hadramaut sedang mengadakan rohah, sedang mengadakan baca kitab. Sekalinya ada orang karanak aja, karanak membaca kitab pintar benar, luar biasa ya kak, membaca bilang kayak baju baca kitab. Jadi ada seseorang yang mendengarkan juga orang luar. Jadi jar orang luar, siapa itu? Jadi yang hadir padanya mengakui, itu kemanakanku, itu ding sanakku, aku bersupupu habis mengakui ya. Jadi ujar yang mendengar, iya kajar, alhamdulillah lain keluargaku, artinya
Jangan mendengar alhamdulillah bukan keluargaku. Artinya antik jo ikam ini. Justru aturannya keluarga yang menjadi imung, ada hubungan. Kenapa jadi kamu ucapkan kayak itu? Soalnya yakanya si langkaranak itu nak keluargaku supan bener aku kan bisa baca kitab. Artinya inya bisa baca kitab, aku kan bisa baca kitab pas supan bener aku. Mulai hari itu lajar hati orang yang mendengar itu jadi terpukul tapi menjadi kebaikan. Lalu padanya mereka itu belajar ilmu. Nah kayak itu tah. Nah jadi mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini untuk menggugah hati kita, ya kemudahan kita dapat taufik hidayah untuk mengikuti jalan datuk bagaimana riwayat Sidin sehingga Sidin menjadi orang yang besar kayak ini yang sangat luar biasa ini, ya kak. Dan lagi modelnya ya diantara keistimewaan datu ini ya kan yang kita dengar seluruh anak Sidin, seluruh cucu Sidin, seluruh buyut Sidin yang menamuni Sidin, semuanya itu karena dalam keadaan alim ya. Semua itu karena dalam keadaan sebertaan alim. Lakiannya kah, babiniannya kah, waktu Sidin meninggal tuh ratusan lebih anak cucu buyut Sidin. Seikung-ikung karena dalam karena dalam tambuknya karena semua intalu sebertaan memecah sebertaan. Nah itu daripada diantaranya luar biasanya ini Datu Kalam Paya. Makanya seperti ya kah Datu Taniran. Itu Datu Taniran bin Sa'duddin Sa'duddin bin As'ad bin Syarifah bin Datu Kalam Payan. Jadi napa nyelon Datu tak Syarifah anak As'ad cucu berarti ini buyut nih. Ini kenapa jadi alim barani sampat menamuni bahari lawan Datu Kalam dapat menamuni lawan Datu Kalam Paya. Ini belima bading sana kelima-limanya jadi alim, jadi napa? Jadi wali solihnya luar biasa. Di Taniran siapa? Sa'duddin. Di mana lagi? Balimau Datu Ahmad. Ya kah? Kakane Sa'duddin Pak Andumnya ya. Tenggarong Butolha. Ya kah? Begitu pulang Pagatan Setambakah di Tenggarong Abu Tolha, ya kah? Nah kelima-limanya ini kenapa? Karena menamuni datu bukan kai datu, menemui datu, ya kah? Makanya alimnya. Tapi ya kah selain mereka itu memang menamuni datu, yang di Pagatan siapa tadi ngerti? Muhammad Arsyad kah? Ulun mendengar riwayat hidup Sidin waktu haul Sidin itu Muhammad Arsyad ini mengaji di Mekah 40 tahun. Iya jadi apa? Bukan hanya pertama mengaji lawan Abah ini As'ad ini adalah cucu Datu pertama. Jadi Datu ketika datang ke sini tuh sudah ada bisi cucu. Ya kah? Bisi cucu di ngarannya As'ad, ya kan? As'ad ini mama Sidin ngarannya Syarifah ini laki Sidin ngarannya Usman orang kampung Melayu bibe. Sebagaimana pembacaannya nih orang kampung Melayu, makanya ngaran Sidin ini orang kampung Melayu. Sidin ini ngarannya Usmani, ini ngaran Sidin Usmani, makanya lang membaca Guru Ripani. Nah ini ya kak itu luar biasa. Jadi As'ad ini ya kan jadi cucu pertama aja. Ketika Datu datang ke sini ya kan As'ad sudah ada nih, dan anak Sidin belum beranakan lagi, hanya datang. Ada kegampangan 35 tahun. Nah datang, jadi limbah datang ke sini ya kak, datang ke sini Datu ini membawa minantu juga Syekh Abdul Wahab. Ya kah? Datang di sini Abdul Wahab dikawinakan lawan anak Sidin Syarifah. Sekalinya Syarifah di sini kawin juga sudah lawan orang kampung Melayu nih. Gila bener juga kampung Melayu nih. Lawan orang kampung
Melayu lahir si anak As'ad. Nah makanya jar As'ad ini ya teh ya kan cucu pertama dan murid pertama murid Datu. Makanya jar ilmu As'ad ini bahari luar biasa jar. Kenapa arwah Datu meluruk sebertaan lawan As'ad? Makanya As'ad ini bisi anak pulang 5 ikung laki-lakian yang digelar dengan pendawa berapa? Pendawa 5, tapi ya kada bagus pendawa 5 lah, wali 5 aja tuh. Wali itu perwayangan itu pendawa apa tuh? Perwayangan ya kan, itu pendawa pendawa. Jadi As'an yang tadi Datuk Arsyad tadi selain mengaji lawan kakak jar yaitu Abu Tolha mengaji lawan Abu Tolha, mengaji pulang lawan Abah, mengaji pulang lawan Datuk nih ya kan. Nah kayak itu lengaran anak cucu buyut Datu kayak itu toh. Datunya 35 tahun, buyut 40 tahun mengaji. Harusnya kita 60 tahun mengajinya nek. Tapi weh apa kawin? Nah itulah. Sekalinya Syarifah ini pulang diambil oleh Syekh Abdul Wahab Bugis karena Datu mengawinakan juga di mana? Di Mekah, karena sini sebagai wali mujibir. Lang di sini wali hakim kawinnya. Sekali sampai datang lo bingung wah rami bandar kesahnya tuh bahari bibe. Ya kalau kita putar tak kita putar toh. Viral banget bahari ini toh. Mbah Syarifah sudah ada bisi laki Usman. Sekalinya Abah membawakan laki juga pulang. Bingung nih. Nah sekalinya dihitung Datu, karena Datu tuh datang tuh dasar lengkap ilmu. Dihitung sini sekalinya taduhulu lang di Makkah. Taduhulunya ginjar sejam aja taduhulunya jar. Ya kan hebatnya Datu. Ya kah? Nah itu yang penting ilmunya yang penting, bukan sanatnya. Pang banyak. Limbahnya bulik membawa sanat sebek. Sekalinya baca kitab jangan bisa juga. Sebek dari timbul ajas tuka aja. Datu sidin sesuai dengan sin mengaji 35 tahun. Ada masalah perselisihan waktu dihitung sidin sejam aja tuh dulu yang di Makkah. Nah pada Abdul Wahab yes. Akhirnya ya kah dengan derayan air mata paksa Usman bakalah. Usman bakalah ya kah. Bah itu pulang ya kah limbahnya Syekh Abdul Wahab Bugis nih kawin do Syarifah baranakan pulang bini-bini lalu dingarani Fatimah ini pulang jadi alimah faqihah, alim lang ahli fikih. Buktinya ahli fikih apa? Mengarang kitab fikih parukunan Jamaluddin lang masyhur bana dibaca orang di mana bahari orang baca perukunan terus Jamaluddin di mana aja hampir seluruh Indonesia orang baca ya kan. Biarnya kada juga tah mengarang di orang lain pasti kena dulu tuh ada diambil dari perukunan besar Mufti Jamaluddin. Nah itu didikan kenapa? Karena Fatimah ini belajar langsung lawan siapa? Lawan Abah Syekh Abdul Wahab Bugis. Lawan Kai leting nih, seleting aja nih, belajar pulang lawan Kai, mungkin belajar pulang lawan As'ad. Bahaya jadi alim nyenjer besar alim juga bisa ngaji bandar juga bang. Kadang ngajinya kau juga bang. Nah itulah hebatnya. Dan lagi hebatnya Syekh Abdul Wahab ini hendak kawin lawan anak Datu, padahal kada pernah melihat. Jangankan Syekh Abdul Wahabnya, Datu gin kan bisa melihat anak. Ya kan, tapi Syekh Abdul Wahab pokoknya aku artinya ya kan Syekh Abdul Wahab lawan Datu kawan. Pokoknya hendak menunjukkan Datu ini orang yang luar biasa sampai kawan nih hendak. Padahal kawan kada melihat lawan anak nih, daripada luar biasanya itu Datu pulang diambil minantu pulang oleh raja, yaitu bini tuan apa nih? Tuan Bajut kah? Buat kah? Bajut lah. Ada juga pulang Ratu Aminah. Nah padahal orang desa aja, orang Lokgo bak menunjukkan kepribadiannya yang sangat luar
luar biasa. Itulah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Maka anak sidin ya Allah, masya Allah ya kesebertaan qadi mufti sebertaan luar biasa nah mudahannya keberkahan ini kada hilang ya. Kita bukan hanya bisa membanggakan sebagai, tapi untuk menjadi motivasi kita untuk mengikuti mereka itu ya kah. Di Bro ada Syekh Ali Junaid, di Taniran tadi ada, di Balimau Tuan Ayaka Tunji Ahmad, banyak benar, di Bangil Guru Bangil, di Banjar Mufti Jamaluddin, di Marabahan Syekh Abdus Mat Abu Tol Ke Basyu ini luar biasa. Di Malaysia ada ya kah Syekh Husin Kedah yang digelari dengan wali 5 di Malaysia itu ada wali 5. Kalau kita kan wali Songo, di Malaysia ada wali 5 ya kah. Termasuk wali 5 itu ada Syekh Husin Kedah. Syekh Husin Kedah ini guru daripada Syekh Langkomus Pak, Syekh Marbawi ini. Syekh Marbawi yang mengarang Syarah Surah At-Tirmuzi ini. Itu murid Syekh Husin Kedah. Syekh Husin Kedah nih orang Banjar, orang Martapura, orang aku ijab lah, pokoknya Kampung Melayu, lambat tembakan Mariaman dong mana. Itu masya Allah ya. Makanya Datu ini luar biasa cinta ya kak, luar biasa. Nah itu kehebatannya Datu. Makanya semalam sudah coba kisah lah, ya di antara kisahnya sudah juga mendengar lah. Cuma ban apalagi ini kisah kan paksa enak. Ulut bisa kalau jurang lah ulang ke Jakarta ke Rawabening toh ya kan. Jadi mulai di airport ya kan hendak ke Rawabening, naik bis di airport sampai ke Rawabening, sekalinya ada singgah di bis di Pulau Sari katanya lah, lain Pulau Sari lah hendak ke Prehari gitu bang. Jadi jangan bisanya ya ke Pulau Sari ya turunan ya orang limbah turunan orang ada tertinggal seikung lagi, berdua ulun sekalinya ingin ini paling belakang limbah itu bermaju ya kan mendapati ulun apa mau nanya aja apa yo jarang saya mau ke Rawabening, nanti kalau udah di Rawamangun ke Rawabening naik apa aja. Jadi jurang banyak angkutan, banyak sana jurang mau ada bis, ada bajai, ada taksi, banyak jurang suka pilih. Oh gitu ya. Jadi jurang saya juga Pak mau ke sana jurang, saya juga mau ke Rawabening. Oh mau ke Rawabening juga ya jar. Kalau gitu udah kita bareng aja ya jar. Jurang salah ya kak. Iya di Jakarta kan kadang-kadang ngalih kalau salah kayak itu sudah sampai Rawabening Rawamangun ya kan nyapang ulun ini naik ojek kah lah serongan nih lo ini naik bajai lo berdua dah jurang ini musibah ngejadiin bungol yang kayak ini jurang ini sudah bepender sekalinya berkisah Pak saya orang Aceh aja, saya orang Aceh, saya mau ke Rawabening mau beli batu, musim batu belum tahun berapa tuh nang batu nang habis batu kertak dikoreki orang lah bon 2014an lah. Nah berarti kejadiannya 2014 saya mau saya belum pernah aja, jadi mau beli batu di sana sudah oh orang Aceh. Nah limbah orang Aceh itu lah lulun betakun. Nah Pak mau nanya aja ya apa aja Syekh Nuruddin Ar-Roniri ada nggak makamnya jurang di Aceh? Oh ada aja. Kok Bapak tahu ya sama Syekh Nuruddin Ar-Roniri jar? Iya tahu jar. Iya dekat jar, rumah saya dekat jar, makamnya dekat rumah saya, jalan kaki juga bisa jar. Oh jarnya nih jurang nih orang baik bang nenek tahu lawan Syekh Nuruddin nenek. Udah oh kenapa Bapak tahu sama Syekh Nuruddin jar? Padahal kan ulun jurang ada bisi Datu. Si Datu. Nah Datu ulun ini jurang ada mengarang kitab, di sampingnya ini karangan Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Oh iya betul Siratal Mustaqim namanya aja. Betul jurang lo nyambung selamat ya lo. Oh iya betul jar. Oh jadi kamu orang Banjar ya jar?
Iya orang Banjar jurang. Jadi kamu turun Syekh Arsad ya Jar? Terpaksa jurang. Wah Jar, alhamdulillah saya ketemu sama turunannya nih Jar. Wah berarti ini ilmunya nih kayak datunya juga nih Jar. Iya am jurang musibah nenek. Sudah, jadi ini takut apa aja makam Syekh Arsad sampai sekarang masih ada nggak jurang? Ada, masih ada. Dekat sama rumah saya jurang, jalan kaki juga bisa jurang. Biar balas saya itu biar dalam hati 2 hari 2 malam nggak berjalan. Sudah. Jadi jurang Pak di Aceh jurang. Di Aceh Sabilal dibaca orang enggak jurang? Wah, itu di Aceh di mana-mana orang baca Sabilal Muhtadin. Di mana-mana. Itu tuh jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa jadi. Jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa. Itu kitab Sabilal Muhtadin, waduh luar biasa indahnya. Luar biasa kitab Sabilal. Jadi jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa jadinya. Itu di mana-mana orang di Aceh baca Sabilal Muhtadin. Pak, saya juga ngajar Sabilal Pak. Wow, jurang saingan berat Bang ini. Ya kan? Saya juga ngajar Sabilal Pak Jar. Oh, nah nanti Pak Jar, saya ceritain nanti ke jemaah saya Jar, bahwa saya ketemu sama siapanya nih. Sudah, sudah. Ambeh itu ulun ada juga kisah ini ada juga lab di mana kan ini sehalinya kan lab tuh ada komentar kan biasa. Nah di komentar tuh ulun membaca bener Pak bener aja. Saya orang Aceh Pak, di Aceh orang di mana-mana baca Sabilal Muhtadin. Di mana-mana orang baca Sabilal Muhtadin bener Pak aja. Oh sudah sampai di Robening berpisahannya saya lungkak kanannya ke kiri limbah itu limbah beberapa langkah mengiau pulang. Pak bentar aja. Ada apa lagi jurang? Boleh nggak Pak saya cium Bapak aja? Nah, kenapa jadi cium saya jurang? Enggak, saya mau ngambil berkah aja. Diciumnya diciumnya. Tapi lang sakitnya kayak ini, sekalinya lang bayar taksinya tetap ulun juga. Nah, iya kan jata. Nah, cobalah kita sahih tadi yang kayak itu tadi. Ya kan di mana-mana orang baca kitab Sabilal Muhtadin. Di Jakarta orang dibaca Sabilal Muhtadin. Orang Banjar membawa juga kitab Sabilal Muhtadin, tapi anyar-anyar sebertaan. Orang Jakartanya buruk-buruk. Artinya apa tak? Orang lawas sudah bisik. Ada orang kita anyar belajaran, anyar nukar. Ya kan? Nah itu tuh. Jadi lu bisa berkesan non arwah ayah bersyukur. Ya jurang Sabilal ya di Jakarta dibaca orang benar. Di mana-mana jurang dong baca kitab Sabilal. Mana pajar ayah bersyukur? Di sini gin gitu dua di sini gin kayak tujuh. Tapi yang dahulu. Dahulu orang di mana-mana baca kitab Sabilal. Oh ini aja bina kata baca lagi di sini. Ya sama aja sini gin. Penang dahulu. Nah itu ya kan daripada luar biasanya datu dengan karangannya Sabilal Muhtadin, kitab yang luar biasa yang bakaramat ya kan Sabilal tuh ya kan berbahasa Arab seandainya saya wah itu gempar dunia persilatan ya kan. Cuma datu tuh daripada bagusnya hati sidin kada mau sin bahasa Arab kan memang sin menghususkan cager orang kita lang kada bisa berbahasa Arab ya kah. Nah itulah daripada kita imungnya bisi datu tapi bukan hanya jangan sekedar imung aja tetapi kita turuti ya kah jejak langkah jangka sih. Nah itu yang penting kah. Jangan jangan ya kah. Nah, itu yang penting dah ya kah kitab-kitab sidin kita kaji ya kah karena itulah peninggalan datu kita kepada kita ya kah. Ulun bisa juga ke Tasikmalaya ke wadah Kiai Sumarna sidin. Asep Sumarna. Jadi ulun situ bisa melihat sidin Asep Sumarna ini bisi kitab Sabilal Muhtadin tulisan tangan mulai awal sampai akhir. Tulisan tangan kita bisa cetakan ya reda orang wanin tulisnya bahari kalau kada ada cetakan jadi sini menulis tangan tulisan tangan
tulisan tangan kitab Sabilal Muhtadin daripada orang ya kah, daripada orang luar biasanya dengan kitab Sabilal Muhtadin ini. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari acara ini ya kah, itulah yang sangat kita harapkan ya kah. Mudah-mudahan tadi kita mudahan anak kita kah, cucu kita kah, turunan kita kah ada juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala memberi Datuk Kalampayan. Nah, mungkin itulah ala kadarnya daripada manakib daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ya kan. Nah, mungkin itulah yang belum sampaikan. Minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.